عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah taala dengan Al-Qur'an bermaksud menjadikan manusia itu manusia yang sesungguhnya. Pada malam hari ini pada ayat saya agak bisa dimajukan sedikit, ayat 32 dari surat Al-Maidah. Ayat 32 dari surat Al-Maidah. Itu ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, setelah Allah Ta'ala Allah Ta'ala memberikan ilham kepada anaknya Nabi Adam yang membunuh saudaranya dengan mengirim burung yang berkali di depannya, kemudian yang membunuh menguburkan yang dibunuh. Oleh karenanya kesimpulannya kata Allah Subhanahu wa taala ayat 32, min ajli dzalik. Oleh karenanya kami tetapkan karena itu tadi, karena keinginan manusia untuk menghilangkan nyawa sesamanya, ya. Gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan katabna ala bani Israil. Kami tetapkan buat bani Israil apa? Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Seseorang yang membunuh jiwa, gitu ya, tanpa dosa, tanpa sebab dia berbuat dosa, au fasadin fil ardi, atau bukan berbuat kerusakan, fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Ada orang tidak berbuat apa-apa, ya, dibunuh. Gitu ya. Tidak ada salahnya dia dibunuh. Itu berarti dia menetapkan bahwa semua manusia boleh dibunuh. Gitu ya. Bahwa semua manusia boleh dibunuh. Sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan satu orang berarti menghidupkan semua manusia. Artinya seorang manusia itu punya kemampuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, tapi tidak dikerjakan. Seorang manusia, gitu ya, punya kemampuan, gitu ya, untuk menghilangkan nyawa orang tergantung dikerjakan atau tidak. Gitu ya. Kalau dia mengerjakan satu orang saja berarti dia bisa membunuh sekian banyak orang. Gitu ya. Kalau dia tidak mau membunuh satu orang saja berarti dia menghidupkan sekian banyak orang lah. Gitu maksudnya. Gitu ya. Kalau dia itu tidak mau membunuh satu orang berarti dia tidak mau membunuh 1000 orang, 1 juta orang lah. Kalau dia mau membunuh satu orang, 1 juta, 1 miliar pun dibunuh tidak apa-apa. Gitu ya. Walaqad ja'atum rusuluna bil bayyinat, summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Sudah datang putusan kami yang menjelaskan kepada mereka itu hal-hal yang penting yang patut mereka ketahui, tetapi mereka sesudah itu lamusrifun, berbuat melampaui batas karena mereka itu bukannya mentaati perintahnya para nabi tadi, tetapi malah sebaliknya mereka itu melakukan yang sebaliknya, ya. Dilarang tanpa dikerjakan.
semakin dilarang semakin dikerjakan. Semakin dilarang semakin dikerjakan. Nah, Allah Ta'ala mengatakan pada ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Balasan buat orang yang yuharibun. Yuharibun itu artinya memerangi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kenapa ya kok disebut memerangi Allah Ta'ala dan Rasulnya? Karena yang diperangi itu begitu ya, aturannya Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala punya aturan, jangan berbuat kerusakan, dia lawan. Berarti yang dia perangi itu, berarti yang dia perangi itu sebenarnya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dunia ini, bumi ini dan segala isinya punya Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang melakukan kerusakan, berarti dia itu sengaja memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ada kekafiran di belakangnya, berarti dia itu sengaja melawan Allah Ta'ala. Gitu ya. Berarti dia sengaja melawan Allah Ta'ala. Begitu. Wa yas'aluna fil ardi fasadan, berkatakan ayyuqattalu, pertama dibunuh, au yusallabu, disalib, ya juga dibunuh, disalib itu, au tuqatta'a aydihim wa rajulun min khilaf, atau dipotong tangannya, tangan kanan kaki kiri, tangan kiri kaki kanan, au yunfam atau dipenjarakan. Nah, ya tergantung kerusakan apa yang dia kerjakan. Nah, gitu. Kalau memang sudah ada kerusakan materi dan jiwa, ada kerusakan materi dan jiwa, ya dia dihukum mati. Kalau ada kerusakan, kalau dia sampai mencuri, gitu ya. Kalau dia sampai mencuri, kerusakan materi, ya dipotong tangannya. Kerjaannya itu mencuri sana mencuri sini. Orang tidak aman. Hati-hati ya, harus diamankan. Nanti ada hewan yang hilang, ada hasil tanaman yang hilang, gitu ya, harus dipotong tangannya. Itu ya untuk menjamin keamanan manusia, gitu ya. Au yunfau, atau dipenjarakan supaya tidak sampai berbuat kerusakan, gitu. Tapi ada perkecualiannya. Illal ladzina, gitu ya, zalika lahum khizyun fid dunya, itu kehinaan buat mereka di dunia. Kehinaan, orang dihukum mati. Dihukum mati karena apa ya? Andai kan dia tidak dihukum mati, ya, dia mengatakan dulu itu saya itu sebenarnya tidak niat membunuh, tetapi karena begini-begini, sempat ngomong dia, kesana kemari, sudah membunuh bebaskan. Dulu saya tidak niat membunuh, tapi karena begini-beginilah, misalnya begitu. Begitu, misalnya begitu. Tapi kalau dia dihukum mati, itu berarti memang dia namanya sudah tidak baik. Di dunia dia terhina. Itu di dunia. Wala fil akhirati azabun azim. Di akhirat dia mendapatkan azab yang pedih. Begitu. Begitu ya. Kenapa ya kok sampai Allah Ta'ala itu perlu menghukum dengan keras? Gitu ya. Selain orang kafir, tapi saya kira di sini memang yang dibicarakan itu pasti orang kafir, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang mengaku beriman pun bisa begini. Dia mengaku beriman, tetapi kerjaannya membantai orang beriman. Mengaku beriman, tetapi kerjaannya membantai orang beriman. Mengaku beriman dia, tetapi kerjaannya membantai orang beriman. Gitu ya. Allah Ta'ala menyiapkan azab yang pedih. Karena orang ini meremehkan Allah Ta'ala, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, orang ini menghina, meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakan dia dan menjadikan dia mulia. Coba misalnya dia diturunkan seperti Nabi Adam dulu, sepi, tidak ada apa-apa. Mau enggak? Begitu ya. Mau enggak misalnya ada seorang tentara diterjunkan di hutan, bagaimana? Gitu ya. Ada seorang tentara sendirian. Mau enggak terjunkan di hutan sendirian? Ya tidak mau dia. Begitu ya. Begitu dia terjun langsung dirangkul sama macan. Begitu ya. Langsung dirangkul sama gorila, sama hewan. Tapi karena dia
Begitu ya, ada pasukan, tidak asal diterjunkan saja tentara itu, ada perbekalan yang dikirim. Nah, begitu ya, mau dia terjunkan, mau. Begitu ya, mau. Tapi kalau sendirian mau apa tidak? Tidak melalai ya. Dia membunuh sana, bunuh sini. Kira-kira kalau dia itu sendirian di dunia bagaimana? Tidak mau lah ya. Dia membunuh, gitu ya, Escobar misalnya, membunuh hakim, membunuh jaksa, membunuh polisi, dia membunuh sekian banyak orang. Nah, tapi dia, gitu ya, mau tidak dia bunuh anaknya misalnya? Mau tidak dia bunuh anaknya? Dia jual narkoba, sudah barangnya salah dengan membunuh sana sini dia, membunuh polisi, hakim, jaksa, lalu orang semua manusia dibunuh lah. Mau tidak dia itu membunuh anaknya? Tidak mau lah ya. Nah, memangnya yang manusia itu anaknya saja apa? Begitu ya. Memangnya yang manusia itu anaknya saja. Yang lainnya itu bukan manusia, bukan makhluk. Harus dibantai. Apa begitu? Nah, begitu. Orang semacam ini memang harus dibunuh karena orang ini tidak tahu batas. Dia tidak tahu batas. Nah, ngerti batas ya? Dia tidak tahu batas. Kalau orang semacam ini tidak, misalnya tangannya tidak dipotong, ngambil terus dia. Kan dia tidak tahu batas. Dia tidak tahu bahwa barang ini tidak boleh diambil. Nah, ini nyawanya tidak boleh diambil. Nah, gitu ya. Orang ini tidak boleh dihina misalnya. Tidak dia. Gitu ya. Semua orang dia membantai sekian banyak orang. Mengambil harta sebanyak mungkin loh. Ini uangnya siapa? Nah, gitu. Anda ngambil hartanya orang. Harta Anda mau tidak diambil? Ya. Anda membunuh orang. Anda mau dibunuh. Keluarga Anda mau dibunuh. Ya. Begitu ya. Itu jadilah. Malah ada lagi yang lebih hebat. Sesudah dia membunuh sekian banyak orang, dia membunuh dirinya. Berarti dia tahu ini salah. Dia tahu bahwa ini salah. Begitu ya. Kalau tidak dibunuh, terus-terusan di Amerika sekarang tembak sana, tembak sini, tembak sana. Gitu ya. Orang ke sekolah nembak sana, nembak sini. Di sekolah ada penembakan, di mall ada penembakan, ada kumpul-kumpul ada penembakan. Di mana-mana ada penembakan. Orang sudah tidak lagi merasa jiwanya itu bernilai lah. Gitu, jiwanya bernilai, tidak merasa lah. Pencurian mungkin jarang, gitu, tapi sekarang mulai banyak, gitu, mulai banyak di Amerika pencurian, nah, karena tidak ada makanan, gitu ya. Tapi kalau hukum Islam diterapkan, siapa yang mencuri tangannya dipotong, lah, tidak ada. Orang berani mengambil haknya orang tidak ada. Lah. Lebih baik terus terang minta daripada mengambil hartanya orang. Apa yang terjadi? Manusia jadi mulia, jadi berharga manusia ini, karena hawa nafsunya tertahan. Gitu ya. Kalau hawa nafsu kita tertahan, jadi mulia kita. Nah, mau mengambil barangnya orang, tidak jadi saya. Nah, saya jadi mulia. Seolah-olah saya itu sepertinya kelihatannya orang baik, kelihatannya saya itu orang baik. Padahal saya tidak baik. Saya kepingin bunuh sana, bunuh sini. Saya kepingin mengambil harta sana, sini. Tapi saya lihat, wah ini saya lihat orang bunuh orang dibunuh, tidak berani saya. Ada orang mengambil sekian dirham saja, rubu'u dinar. Nabi SAW rubu'u dinar, seperempat dinar sudah dipotong tangannya. Oh, tidak. Begitu ya. Tidak ada orang berani mengambil barangnya orang. Begitu ya. Tidak ada orang berani mengambil barangnya orang. Loh, kalau meskipun barang itu sedikit, kecil, tidak ada nilainya, pensil misalnya. Tapi kalau terus menerus, begitu ya, misalnya ada orang misalnya, dia melewati sebuah kebun, setiap hari satu buah dipetik. Begitu ya, biasanya dipetik. Bagaimana? Yang punya? Apa naik darahnya? Begitu ya, naik darahnya dia. Meskipun dia tidak rugi sebenarnya, satu. Tapi kalau satu setiap hari satu loh, 365 gitu ya, buah lah. Lain halnya misalnya dia minta izin begini ya, saya itu dari yang saya makan, jadi saya mengambil buah ini satu hari, silakan. Nah, semoga diganti oleh Subhanahu Wa Taala. Begitu. Tapi kalau jalan dipetik lah. Begitu ya. Orang kan masa misalnya ada orang punya pohon mangga, saya berapa sih harganya mangga itu? Tapi karena gitu ya, karena diambil, gitu ya, anak sak kampung mau ngambil buahnya lah, dia merasa ini bagaimana? Gitu ya, pohon ini ditunggu munculnya diambil, Nah, jadi saya dapat pohonnya, dia dapat buahnya. Saya dikasih pohon, dia dapat buahnya lah, gitu ya. Udah rumahnya sekali diambil. Nah,
Begitu ya. Kenapa kok dasar rumahnya sekali diambil? Begitu kok hanya buahnya saja. Gitu. Jadi itulah yang terjadi. Kalau manusia itu tidak dibatasi mencuri barang yang kecil, nanti dia tidak terbatas. Begitu ya. Masa segitu saja kok dipotong tangannya. Begitu ya. Kok segitu saja dipotong tangannya? Seberapa dipotong tangannya? Gitu ya. Seberapa baru dipotong? Gitu ya. Barang kecil-kecil kalau terus-menerus, gitu ya habis barangnya orang. Begitu ya. Sedikit. Begitu ya. Tentu barang itu habis. Allah Ta'ala menetapkan lewat nabinya tangannya dipotong. Begitu ya. Itu terjadi. Sebenarnya ada budak mencuri, tangan kanan dipotong. Kaki kiri mencuri lagi, kaki kiri dipotong. Mencuri lagi, pertama tangan kiri dulu. Begitu ya. Kemudian tangan kanan, lalu kaki kiri, kaki kanan, 4 kali mencuri. Sampai yang kelima dihukum mati dia. Karena orang ini kalau tidak mencuri tidak bisa. Begitu ya. Kalau tidak mencuri, apalagi dalam mencuri itu ada pembunuhan. Dihukum mati. Dalam mencuri itu ada pembunuhan, dihukum mati. Di dalam mencuri itu ada pembunuhan, dihukum mati dia. Pasalnya pasal pembunuhan. Begitu ya, pasal pembunuhan. Begitu ya, orang merasa tidak aman lagi. Karena orangnya sudah mulai mengambil nyawanya orang. Begitu ya, ini Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi mulia. Jangan sama dengan kita bergeser sedikit berzina misalnya. Berzina, di mana sudah kita bahas, di mana Bani Israel mereka saat Nabi SAW menetapkan hukum Islam, mereka tidak lalu serta merta senang dengan hukum itu tadi. Coba, kamu tawar. Gitu ya, barangkali bisa ada perubahan. Kata Nabi SAW, ya silakan kamu buka kitab Taurat, apa isinya? Taurat loh ya, ini bukan Injil, Taurat. Ya. Dalam kitab, kalau menurut mereka ya mereka itu dijemur di bawah terik matahari. Kok begitu? Coba buka Taurat. Waktu mereka baca Taurat, mereka letakkan tangannya di atas Taurat tadi. Tidak ada Rasulullah, tidak ada. Abdul Bisa berkata, kamu angkat tanganmu. Diangkat tangannya, ada. Dirajam. Orang sudah kawin, muhsan kawin, orang sudah kawin berzina, dirajam. Ada di Taurat. Gitu ya. Jadi syariat itu jangankan akidahnya, pasti sama. Syariatnya tidak jauh-jauh beda. Gitu, tidak jauh-jauh beda. Orang bunuh hukumnya dibunuh. Itu zaman jahiliyah sudah ada. Orang mencuri dipotong tangannya sudah ada zaman jahiliyah. Cuma dulu tidak pakai iman, sekarang pakai iman. Itu bedanya. Begitu ya. Di sini diceritakan bahwa ada utusan dari Urainah oleh Nabi SAW. Dia disuruh silakan kalian minum unta saya di luar kota sana. Kalian silakan minum kencingnya, tidak apa-apa. Gitu ya. Kencingnya unta saja, hewan lain tidak boleh. Gitu ya. Kencingnya unta saja boleh diminum. Mereka tidak hanya minum kencingnya unta, mereka juga membunuh, gitu ya, membunuh yang jaga. Bayangkan, yang sudah baiat ini, sudah baiat beriman, membunuh yang jaga untanya Nabi. Gitu ya, yang jaga untanya Nabi dibunuh sama dia. Nabi ngirim orang, lalu kedua orang tadi ditangkap. Oleh Nabi SAW matanya dibutakan. Gitu ya. Lalu mereka itu oleh Nabi SAW mereka itu diletakkan di terik matahari sampai mereka itu mati, selesai. Gitu. Itu balasannya orang, gitu ya, orang yang sengaja menciptakan kerusakan di muka bumi ini. Gitu ya, itulah balasan orang yang sengaja berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nabi sendiri menghukum mereka. Gitu ya, Nabi sendiri menghukum mereka agar itu menjadi pelajaran buat kita. Gitu ya. Nabi SAW memotong tangan dan kaki mereka dan membutakan mata mereka, lalu mereka diletakkan di bawah matahari sampai mati. Baik, selanjutkan ayatnya.
illal ladzina tabu. Lah, gitu ya. Dalam Islam mesti ada kata-kata begitu. Illal ladzina tabu, ayat 34. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Illal ladzina tabu. Lah, gitu. Kecuali orang yang bertaubat, Allah Subhanahu wa taala min qabli an taqdiru alaihim, tapi karena kalian itu tidak bisa menangkapnya. Lah, ini bukan hukum negara ya, ini hukum Islam. Kalau hukum negara, meskipun negara itu tidak bisa menangkap, lah gitu ya. Wah, kalaupun dia sudah orang itu menyerah, dihukum. Islam tidak. Kan kalian tidak bisa menangkap orang ini. Itu salah. Negara tidak bisa menangkap pelaku kejahatan itu salah. Begitu ya, tidak bisa dihukum karena negara tidak bisa menangkap orang salah. Begitu ya. Allah Ta'ala mengatakan illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Nah, sebelum kalian bisa menangkap orang tadi tidak tobat. Nah, sudah. Gitu ya, kalian kenapa tidak bisa nangkap? Suatu kesalahan, suatu kelemahan. Mestinya bisa nangkap, tidak bisa nangkap lah. Baru orangnya taubat mau ditangkap. Oh, buat apa? Begitu ya. Diceritakan di sini bahwa ada seorang, gitu ya, ada seorang seorang yang bernama Harithah ibn Badr, gitu ya. Dia lari di zamannya Ali bin Abi Thalib karena ya suatu kesalahan. Lalu dia ketemu dengan Sa'id Ibn Qais Al-Hamdani untuk meminta dia mempertemukan dengan Ali. Saya ini dikejar, tapi saya sudah tobat. Tolong kamu ketemu Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Nah, beritahu mengenai saya ini. Nah, ista'min li, gitu ya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nah, baik. Waktu sholat, gitu ya, waktu sholat subuh didatangi. Lalu Sa'id bin Qais berkata, "Wahai mukminin," gitu ya, "ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah Rasulah." Wahai mukminin, balasannya orang yang memerangi Allah Rasulnya itu apa? Jawab, ayyuqatalu aw yusallabu aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunrad. Jawab Ali bin Abi Thalib. Gitu ya. Lalu gitu ya, summa qala illal ladzina tabu min qabli an taqdir alaihim. Dilanjutkan bacaannya, kecuali yang bertobat sebelum kamu bisa menangkapnya. Baik. Lalu wa in kana, katanya Sa'id tadi berkata, wa in kana Harithah bin Badr, wa in kana Harithah bin Badr, katanya Abi Thalib. Nah, fahada, ini orangnya. Fahada Harithah ibn Badr qurja'a taiban. Ini sudah datang orangnya. Mau tobat. Nah, begitu ya. Bahwa amin. Apakah orang ini aman? Kita naam, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, datang lalu dibaiat, gitu ya. Lalu ya sudah, sudah diterima karena dia datang dalam keadaan bertobat. Artinya negara, pemerintah, penguasa itu tidak bisa menangkap lah, gitu ya. Karena tidak bisa menangkap, ya sudah. Kalau orang itu tobat, ya sudah, gitu ya. Mestinya negara itu bisa menangkap lah. Tugasnya negara itu menangkap orang yang berada, ya orang yang berbuat kerusakan. Nah, gitu ya. Kerusakan tuh ya banyak, kerusakan itu. Ngambil uangnya negara miliaran terus lari. Nah, gitu ya. Ngambil uang negara miliaran terus lari. Itu yang dipotong apanya itu? Nah, gitu ya. Yang dipotong tuh apanya? Tanyakan majelis ulama, gitu ya. Kalau orang memotong, gitu ya, mengambil sekian dirham, dinar ya, gitu ya. Nah, ini itu uang negara miliar terus lari. Nah, kita dikasih fotonya saja. Nah, ada apa? Gitu ya, kasihkan istrinya fotonya. Nah, suruh nangkap baru kasih foto. Ini foto orangnya. Loh, ada apa kasih foto? Tangkapan baru kasih foto kita. Mau cari istri apa? Nah, ya, ditangkap, cari, ada, bisa. Dimanapun, kita bukan zaman sekarang. Kita zaman dimanapun, kapanpun, orang Nazi, anggota Nazi itu di Jerman, lari ke Argentina, ditangkap di Argentina, lari ke Argentina ya, jangan ke Argentina, ke Ampel ditangkap, ketemu, lari ke sini ke Ampel ditangkap, ada bisa lari,
Begitu ya, Argentina bayangkan, sampai di Argentina ditangkap, diadili, nah, gitu ya. Dan ketemunya bukan lama, enggak, gitu ya, tahun-tahun 46, 47, gitu ya, ketemunya bukan lama, enggak. Cari orang tuh gampang, gitu ya. Jadi kita jangan dibodohi ya, orangnya ada orangnya lah, gitu ya, orangnya ada lah, itu orang ambil uang negara lah, gitu ya, jadi kejar dimanapun. Nah, begitu ya, ini orang berbuat kerusakan. Begitu ya, orang berbuat kerusakan harus dihukum. Orang membangun fasilitas publik misalnya, rusak jembatan, rusak jalan, rusak loh, ada konsekuensinya. Jangan asal iya nggak tahu loh, nggak boleh. Begitu ya, jiwa manusia itu perlu dihormati. Begitu ya, jangan orang manusia tidak dihormati. Yang bisa gunanya negara itu untuk menghormati haknya masyarakat. Gunanya negara dalam bahasa Inggris disebut government, yang ngatur itu yang menjamin haknya manusia lah. Masa saya bisa menghukum? Masa misalnya ada orang membunuh orang lalu orang tuanya membalas, ya tidak bisa, salah nanti negara kan begitu. Nah kalau negara tidak bisa menjamin haknya manusia, lalu kepada siapa lagi? Akhirnya main hakim sendiri akhirnya lah. Ada orang mencuri dipukuli, nah, sampai mati. Nah, gitu ya. Ada orang mencuri dipukul sampai mati. Nah, bagaimana itu? Orang mencuri dipukul sampai mati, bagaimana? Nah, begitu ya. Islam tidak dipotong tangannya. Kalau orang masyarakat, dipukul sampai mati. Begitu ya. Lain. Islam itu menjamin haknya manusia itu terpenuhi. Baik. Atas dasar iman. Nah, baik. Allah Taala menyisipkan kembali kepada Allah Taala sekarang. Ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, ya, takutlah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kalian menjadi orang yang membunuh orang, ya, mengambil hartanya orang dan sebagainya. Takutlah. Jadi apa yang dicari? Wabtaghu ilaihi alwasilah. Nah, hidup ini, tujuan hidup ini alwasilah lah. Apa sih tujuan hidup ini? Kalau kita ditanya oleh sekian banyak orang, cari keridhaan Allah Ta'ala. Buat apa Allah Ta'ala memberi kita sebanyak mungkin kalau tidak diridhoi? Buat apa? Nah, begitu. Tujuan hidup ini adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat apa kita hidup kalau kita itu tidak diridhoi Allah Ta'ala? Diridhoi itu artinya dimuliakan. Nah, kalau kita tidak dimuliakan, buat apa? Nah, diberi inilah. Jadi jangan kita, bagaimana ya caranya supaya rezeki itu banyak loh. Tidak benar itu. Begitu ya. Bagaimana supaya rezeki banyak? Tidak ada. Ajaran Islam yang menjamin rezeki banyak tidak ada. Tidak ada. Nabinya tidak banyak hartanya. Begitu ya. Nabi itu punya harta banyak waktu beliau menerima rampas ghanimah. Waktu terima ghanimah diberikan orang lain. Tapi menyimpan tidak boleh. Tidak ada, begitu ya, tidak ada. Jadi Islam, jangan tanya kepada Islam, wahai Islam, bagaimana caranya saya jadi kaya? Lah, nabinya tidak kaya kok. Ya, nabinya tidak kaya kok. Begitu ya, Nabi tidak kaya. Adapun nantinya Allah Taala yang ngasih rezeki, ya itu urusannya Allah Taala, bukan Islam. Itu Allah Taala, gitu ya, bukan Islam. Islam itu bukan alat media untuk mengumpulkan harta, tidak, bukan untuk itu. Islam itu datang untuk menjadikan manusia ini mulia. Di antaranya sudah kita baca tadi. Kalau orang membunuh dibunuh, mencuri tangannya dipotong. Begitu ya. Itu Islam. Adapun rezeki, itu bukan urusannya Islam. Islam tidak bicara rezeki. Rezeki itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak perlu ditanyakan kepada Islam. Oleh karenanya tujuan kita hidup ini mencari keridhaan Allah Taala. Di sini mengatakan al-qurbah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wasilah itu ada lagi makna yang lainnya, gitu ya. Karena memang kebetulan dipakai. Mari kita bahas. Ada sebuah hadis ya, dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, "Man qala hina yasma'u nida." Siapa yang waktu mendengar azan dia berkata, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah." Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini, was salatil qaimah, yang memiliki salat yang akan didirikan, ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Berikan Muhammad SAW itu apa? Al-wasilah. Nah, gitu ya. Al-wasilah dan fadilah, kelebihan. Nah, dan tidak itu saja, wa ba'athu maqaman mahmudan
alladzi wa'adta, dan letakkan dia nanti di hari kiamat di tempat yang mulia di hari kiamat. Apa janjinya Nabi SAW? Illa halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah. Dia bersyafaat di hari kiamat. Baik, hadis lain memberikan penjelasan gitu ya. Al-wasilah itu fa inna, kata Nabi SAW, fa inna manzilatun fil jannah, kedudukan di surga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, hanya untuk satu orang saja. Wa arju an akuna ana huwa, saya kepingin saya lah orang. Faman sa'ala li al-wasilah, siapa yang minta kepada Allah Taala untuk saya itu al-wasilah, halat alaihi syafa'ah, dia dapat syafaat. Al-wasilah sebuah tempat yang hanya diperuntukkan untuk satu orang saja. Dan kewajiban kita kepada Nabi SAW untuk memintakan itu untuk beliau, atas jasa-jasa beliau. Kita mintakan itu untuk beliau atas jasa-jasa beliau. Satu makna. Mana yang lain, wasilah itu adalah al-qurbah. Arti kalau saya gabungkan di sini, artinya al-wasilah itu adalah sebuah tindakan untuk dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, saya gabungkan antara wasilah yang di surga dan untuk orang beriman semuanya, kesimpulannya wasilah itu tindakan perbuatan agar kita dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu wasilah namanya. Artinya bagi orang beriman, jangan ngerjakan perbuatan yang tadi, mengambil hartanya orang, mengambil jiwanya orang, gitu ya, atau bahkan menghina orang, merusak bangunan. Carilah al-wasilah, perbuatan buat kalian yang mulia lah. Begitu ya, jadilah orang yang mulia kata Allah Taala. Jangan menjadi orang yang terhina. Apa latar belakangnya? Takwa. Takwa mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Saya lanjutkan. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian itu sebaliknya jahadu fi sabilihi, jihad. Karena kekuatannya tidak dipakai membela Allah Ta'ala, dipakai hawa nafsu. Begitu ya. Kalau orang itu kekuatannya tidak dipakai membela Allah Ta'ala, dipakai hawa nafsu. Nah, begitu ya. Kalau orang itu kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tidak dipakai membela agama Allah Ta'ala, ya hawa nafsu. Hawa nafsu. Harta misalnya, yang dipakai untuk Allah Ta'ala, dipakai hawa nafsu. Nah, begitu. Apa hasilnya? Tidak ada. Waktu, pikiran, tenaga, kekuasaan, kecerdasan, kalau dipakai untuk Allah Ta'ala, dipakai untuk kebatilan. Segala sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang manusia tidak dipakai untuk ridha Allah Ta'ala, suatu menjadi kebatilan. Nah, semua sedekah kata Rasulullah SAW, semua sedekah oleh Allah Ta'ala dikasih pahala. Illa fil bunyan, untuk membangun tidak ada pahalanya. Begitu ya. Orang itu sedekah mengeluarkan uang misalnya, mengeluarkan uang sana sini, ada pahalanya. Kalau dipakai bangun, tidak ada pahalanya. Nah, begitu ya. Jadi bangun tuh ya bangun, jangan ditambahin ini, dikasih ini, tambahin. Begitu ya, dikasih segala macam. Akhirnya membengkak lah. Ditambahin lah. Gitu ya. Ada menjadi terbuang uangnya. Nah, andai kan uang itu bisa dipakai untuk ini, menjadi pahala. Nah, sayang sekali, sayang. Begitu ya. Rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adalah wasilah. Sebenarnya bisa jadi wasilah. Rezeki, waktu, nikmatani, maghurun an katsirin nas, as-siha wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia kebanyakan lalai darinya, sehat dan waktu luang. Sehat bisa beribadah dan waktu luang. Nah, begitu ya. Kalau sudah sakit ya tidak bisa ibadah. Waktu sehat dia ibadah, berzikir lah. Begitu ya. Hendaknya kita menjadikan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita jadi pahala. Waktu, kesehatan, gitu ya, keluarga, amal ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Ada orang datang tidak ngerti agama, kita ajari, dapat pahala kita. Nah, ada orang tidak ngerti agama, kita ajari, dapat pahala. Nah, begitu ya. Ada orang misalnya saya mendengar ada sekolah dari Surabaya pindah ke Malang. Kenapa? Karena kontrak loh, bayangkan. Sekolah kontrak lah. Mestinya kan dia tidak kontrak mestinya. Dia bisa beli rumah itu misalnya. Rumah itu dibeli, gitu ya. Dibeli, dimiliki, bukan. Apa yang terjadi? Anak sekolahnya pindah ke Malang sekali. Nah, begitu ya. Sekolahnya pindah lah. Lah kalau di sana kontrak ya pindah terus sana itu barangkali pindah sana pindah sini. Nah, sekolah kontrak bagaimana? Nah, tidak boleh. Mestinya sekolah itu punya atau sekolah itu sengketa tanahnya dah. Tidak benar.
Begitu, itu sebuah kesempatan bagi kita gitu ya, untuk kita berapa banyak orang yang punya rumah itu saya tanya. Saya berani begitu ya, menjamin bahwa orang itu tidak sangat membutuhkan rumah itu tadi. Nah, gitu ya, saya berani yakin bahwa orang tidak membutuhkan rumah itu. Buat apa? Nah, gitu ya, saya yakin dia tidak membutuhkan rumah. Karena dia tidak butuh, dia kontrakkan. Nah, gitu ya. Tapi kan karena kontraknya mahal atau mau dijual supaya uangnya banyak, ya, gitu ya. Jadi pindah lah. Begitu ya. Bayangkan kalau ada seseorang misalnya mau membayar sebuah wakaf, sebuah rumah ini wakaf buat saya, kalau saya mati supaya ada bekalnya, loh begitu ya. Itu Allah Ta'ala yang ngasih kesempatan. Nah, banyak orang punya puluhan rumah. Tapi apakah itu kemudian menjadi bekal buat dia di akhirat? Wallahu a'lam. Inilah pentingnya, perlunya seseorang itu memahami Allah Ta'ala. Kalau orang itu tidak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak mengharapkan apapun dari Allah Ta'ala, tidak. Nah, padahal bisa. Nah, gitu ya, ngajari orang baca Al-Quran, gitu ya, ngajari ini. Nah, begitu ya, mestinya bisa. Tapi karena ya cari, begitu ya, cari uang sampai malam misalnya. Begitu ya, buka toko sampai malam. Baik, misalnya ya Rob, saya mau gunakan waktu ini habis maghrib untuk ibadah. Gitu ya, saya buka 12 jam sama saja toko itu. Saya buka tengah malam 24 jam buka toko, atau sampai mulai pagi sampai maghrib, sama rezekinya. Lah, kita mau kita buka, kita tetap rezeki tertulis. Nah, waktu saat ini saya mau ibadah ya Allah. Nah, misalnya, nah, begitu daripada orang jaga tokonya begini. Nah, ada apa? Begitu ya. Apakah kalau tidak dijaga, tidak ada rezeki lalu mati? Nah, tetap saya mau baca Al-Quran. Saya sekarang mau baca Al-Quran. Ada pahalanya. Nah, begitu ya, ada pahalanya, berzikir ada pahalanya. Nah, begitu ya, bukan sia-sia itu. Nah, daripada orang dia begini saja. Begitu ya, seolah-olah hidup ini untuk cari rezeki. Berarti bakhil Allah Ta'ala kalau begitu. Tidak bakhil Allah Ta'ala itu. Begitu ya, tidak bakhil Allah Subhanahu Wa Ta'ala ngasih rezeki. Tetapi bukan rezeki materi saja. Sama dengan misalnya seorang orang tua misalnya, anaknya cuma dikasih makan saja, tidak disekolahkan. Orang tua yang baik itu, tidak usah belajar, nak, gitu ya. Bapak ini ya punya sapi, setiap pagi cerot gini tinggal minum. Nah, perlu buat apa? Begitu ya. Nggak perlu, ini ada sawah, bapak ada sawah. Kalau panen bangun rumah, bisa bangun rumah. Panen lagi belakangnya rumah. Panen lagi sebelahnya rumah lah, panen lagi atasnya rumah, sudah. Tapi ke sekolah bapak lah, begitu loh. Kalau begitu caranya, punya rumah, setelah punya rumah tidak kerjakan apa-apa dia gitu saja, tolak-toleh gitu saja. Gitu. Kenapa? Tidak berpikir dia. Tapi kalau orang diberi tujuan akhirat, nah berpikir dia, bagaimana ya supaya saya itu di akhirat nanti surganya di atas. Nah, gitu ya. Tapi saya tidak punya uang. Ya berpikir, baca Al-Quran. Ulama itu punya apa? Ulama itu punya tanah, punya gedung. Tidak ada, tidak punya apa-apa. Tapi mereka menulis kitab supaya orang selanjutnya itu kalau wudu betul, kalau sholat betul, kalau puasa betul, haji betul, supaya tidak salah ibadahnya. Nah, begitu ya, supaya tidak salah ibadahnya lah. Nah, kalau tidak begitu salah ibadahnya lah. Begitu. Hadisnya bukan tidak. Oh, tidak tahu, saya tidak ngurus hadis. Tidak. Didengar semua hadis itu. Oh, ada yang tidak betul, ini penipu orangnya. Coret. Dikumpulkan sebuah buku sendiri. Ini orangnya tidak beres semua. Nah, lagi ini orang-orang beres. Nah, dikumpulkan hadisnya supaya kita tahu bagaimana mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala dengan cara ibadah yang benar loh. Perjuangan itu namanya. Punya tanah, tidak punya apa-apa. Para ulama itu bin Katsir tidak punya apa-apa lah. Tetapi dia bisa mewariskan gitu ya, tafsirnya, penjelasan, supaya kita bisa mengerjakan perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wasilah namanya. Nah, itu wasilah. Begitu ya, itu wasilah namanya. Sebaliknya Allah Ta'ala ngasih rezeki seseorang, tapi dia ini karena tidak dikasih ilmu. Ilmu itu bukan apa yang tertulis, tidak. Ilmu
Itu bentuk ilmu itu bukan apa yang tertulis. Ya, kalau ilmu yang tertulis kan Quran ini pintar, buku itu pintar. Ilmu itu apa yang kita kerjakan itu ilmu namanya. Kalau kita pagi-pagi berdoa, Allahumma rzuqni ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shalih mutaqabbala, itu artinya ilmu yang menghasilkan amal soleh. Itu ilmu namanya. Kalau soal ya tahu Ustaz itu kapan lahirnya lah. Kita ngerti apa Ustaz itu? Saya sudah ngerti, diajarilah. Begitu ya. Ilmu itu ilmu yang menghasilkan amal soleh. Itu ilmu namanya. Oh iya ya, menambah keyakinan lah. Ilmu yang menambah keyakinan itu ilmu namanya. Gitu ya. Apa hasilnya? Bisa mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu menambah kemuliaan. Rezeki yang haram menambah kehinaan. Lah, jangan mau ditipu oleh Allah Ta'ala, gitu ya. Jangan mau ditipu oleh Allah Ta'ala. Jangan karena rezeki itu banyak. Lah lihat, dari mana hasilnya? Barang haram loh. Ini dari Allah Ta'ala, salah Anda. Begitu ya. Jangan mau ada orang yang oleh Allah Ta'ala dikasih kesempatan dapat rezeki halal, terus kita dibiarkan dapat rezeki haram. Ya jangan mau. Nah, jangan mau ya Allah, rezeki yang halal ya Allah. Begitu ya, jangan usah banyak-banyak, yang penting halal. Banyak buat apa? Haram, barang haram. Nah, begitu ya, barang haram tidak mau saya. Nah, loh, ini saya dapatnya gampang, ya saya sudah tahu gampang, tapi haram. Begitu ya, gampang. Jual narkoba misalnya, gampang, tapi haram. Begitu ya, misalnya jualnya itu gampang misalnya. Nah, itu tapi haram. Nah, enggak ya Allah. Jangan kamu beri saya rezeki banyak-banyak. Yang penting berilah rezeki yang halal, yang menambah kemuliaan saya loh. Begitu dah. Begitu ya. Wa amalan sholihan, untuk amal yang diterima. Bukan amal itu banyak dan kemudian dari A misalnya, atau ya amalnya banyak, dosanya banyak hilang. Nah, amalnya banyak, pahalanya banyak, dosanya banyak hilang. Nah, begitu ya. Pahalanya banyak, tapi dosanya banyak hilang. Nah, begitu loh. Kita minta Allah Ta'ala lewat nabinya agar kita itu kalau diberi yang terbaik oleh Allah Ta'ala, bukan asal amal banyak, dosanya banyak, habis amalnya. Nah, uangnya banyak tapi barang haram lah, gitu ya. Bukan menjadi kemuliaan tapi kehinaan lah. Begitu ya. Itu ilmu yang tidak ada gunanya. Nah, gitu ya. Lagi Allahumma inni a'udzuka min ilmin la yanfa'. Nah, ya Allah, saya berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak berguna. Wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak takut. Wa min nafsin la tashba', nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak didengar Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu ilmu banyak, iman tidak tambah, tidak ada gunanya ilmunya. Gitu ya. Tidak pernah kenyang hatinya. Begitu ya, haus dengan materi. Gitu ya. Dan juga tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan doanya banyak tapi tidak diterima karena tidak didengar. Berlindung, Nabi berlindung. Gitu ya. Nabi berlindung dari itu semua. Baik. Orang kafir kata Allah Ta'ala 36, innal ladzina kafaru law anna lahum fil ardi jami'an mithluhu ma'hu liyaftadu bi min azabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim. Orang kafir itu kata Allah Ta'ala, meskipun andaikan sekiranya mereka itu punya punya harta sebanyak apapun di dunia ini, mau bayar mereka. Nah, mereka itu mau bayar, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak diterima. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diterima 2 rakaat sebelum salat subuh, khairun min ad-dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh kata Nabi SAW lebih baik dari dunia sisinya. Kenapa? Karena 2 rakaat ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita diridhoi itu artinya dinilai Allah Subhanahu wa taala. Dinilai itu artinya dirahmati dan selamat dari azab neraka loh, begitu. Daripada dunia seisinya kita memiliki tapi dimurkai, buat apa? Nah, begitu ya. Ini mesti kita camkan. Nah, jadi supaya kita tuh bahagia. Begitu ya. Jangan kita hidup ini begitu ya. Jangan kita itu hidup ini menjadi yang susah. Ada bedanya ya. Wajahnya orang susah dan senang itu ada bedanya. Yang ngomong itu komputer, dilihat oh ini orang susah ini. Nah, gitu ya. Orang susah itu orang jahat. Orang senang orang baik. Orang susah itu dia jahat. Kenapa? Karena dia tidak syukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Jahat. Nah, tapi kalau dia syukur enggak,
saya dikasih rezeki Allah Ta'ala. Para nabi itu orang bahagia. Mereka itu susah karena umatnya tidak menerima. Itu bukan karena bagaimana ya saya itu kok tidak ada nabi yang mengeluh mengenai kehidupannya, tidak ada. Mereka itu susah karena kaumnya tidak beriman lah. Tapi kalau orang beriman, kita dikasih iman oleh Ta'ala, bisa ibadah, susah, tidak beres orang itu, tidak beres. Tidak boleh. Dikasih oleh Ta'ala iman, bisa ibadah, saya susah loh. Ada apa susah? Dikasih iman, mau jadi orang kafir apa? Nendang bola masuk neraka mau tak? Iya. Kita main film masuk neraka mau tak? Iya. Kita naik mobil mewah masuk neraka mau? Iya. Sudah dimuliakan kok masih susah. Tidak betul orang itu. Mesti bahagia. Kita qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakan fadlillah ta'ala rahmatullah ta'ala. Falyafrahu huwa khairun majma'un. Berbahagia itu lebih baik daripada apa yang mereka miliki lah. Nah, boleh orang mesti senang, bahagia lah. Supaya kalau ketemu itu yang lain juga senang lah. Jangan jadi orang susah, menyusahkan orang lain nanti. Saya itu ya begini loh. Kita balapan, gitu ya, kolektif saling susah, dan bahagia. Enggak, saya bisa ibadah. Sahabat tuh lihat sahabat. Gitu ya, enggak susah. Mereka berangkat dari Mekah ke Madinah, tak susah. Mau cari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak susah. Tidak ada yang dimakan, baju cuma satu, tapi tidak susah. Pak selanjutnya, yuriduna yakhruju minan nar wa hum yakhrujuna minha wa lahum adzabun muqim. Kepingin keluar dari api neraka tetapi tidak bisa keluar darinya. Begitu ya, tidak bisa keluar darinya. Kepingin mereka itu bisa keluar dari api neraka, tapi mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Mau tidak kita masuk neraka? Ada mau lalai ya? Gitu ya. Mau tidak? Begitu ya. Misalnya ada rumah sakit membawa saja bara. Siapa gitu ya, yang mau tidur gitu ya, di sebelahnya orang yang kena hepatitis misalnya, atau apalagi kena COVID, kena paru-paru, mau tidak? Satu malam saja. Enggak. Gitu ya. Dia dibungkus, saya dibungkus sekalian. Ada. Dia sakit, saya sakit. Loh, tidak apa-apa. Hepatitis sudah bahaya. Iya, tidak bahaya. Bagaimana? Kita bukan dokter, tidak ngerti Anda. Begitu ya, atau diletakkan di sebelahnya orang sakit apa. Bukan kecelakaan, tidak. Sakit penyakit menular, mau enggak? Enggak. Artinya kesehatan itu mahal. Iya, kalau mahal berbahagia, tidak boleh susah. Orang beriman itu waktu dia mengerjakan amal soleh bahagia. Lebih bahagia lagi waktu dia menerima hasilnya. Begitu ya. Lisami farhatan inda fitrih, farhatan inda liqarabi. Orang berpuasa itu dua kebahagiaannya. Waktu makan bahagia dia, bukan karena bahagia, bukan karena makannya, tapi karena berpuasanya dia. Begitu ya, bahagia itu bukan karena makannya, tapi karena berpuasanya dia bahagia. Dan kedua, nanti di akhir lebih bahagia lagi loh. Begitu. Jadi tidak ada alasan buat seorang beriman untuk merasa susah, tidak boleh. Begitu ya, orang selalu berbahagia. Alhamdulillah, saya meskipun gini tidak makan uangnya negara lah. Begitu ya, saya tidak merugikan masyarakat loh. Begitu ya, saya tidak merugikan masyarakat, tidak makan uang negara, tidak menzalimi orang. Alhamdulillah. Begitu ya. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.